Di dapur, Anita berpura-pura menangis. Hetal bertanya, "Apa yang terjadi?" Anita menjawab, "Aku merindukan ibuku. Ibuku selalu memberikan uang kepadaku saat aku memasak banyak makanan." Hetal merasa kasihan pada Anita, dan Hetal memberikan 500.000 kepada Anita. Anita berpura-pura menolak, tetapi pada akhirnya Anita mengambil uang itu. Anita pergi dengan bahagia. Kokila meminta Anita untuk menunjukkan hadiah uang kepadanya. Karena waktu perlombaan sudah selesai, Anita menunjukkan uang pemberian Hetal. Dan dengan bangganya Anita mengatakan, "Aku adalah pemenangnya." Tapi Kokila meminta untuk menunggu. Dan Kokila meminta Gopi untuk menunjukkan uang yang dia dapatkan. Gopi memberikan koin yang diberikan nenek. Anita tersenyum karena Gopi hanya mendapatkan koin yang tidak berharga. Anita meminta Kokila untuk mengumumkan pemenangnya. Kokila mengumumkan bahwa Gopi yang menang, karena Gopi mendapatkan lebih banyak berkah. Dan Gopi dinyatakan sebagai menantu yang terbaik. Urmila dan Rasi datang ke sana dan mengucapkan selamat kepada Gopi. Kemudian Urmila berpamitan untuk pulang. Anita mulai berdebat lagi dengan Kokila. Anita menjelaskan, seorang wanita bukan hanya harus membuktikan dirinya sebagai menantu yang baik, tetapi juga harus membuktikan sebagai istri yang baik. Kokila meminta Anita untuk menjelaskan maksudnya. Anita berkata kepada Kokila, "Biasanya Ahem selalu tertawa saat bersamaku. Tapi setelah menikah dengan Gopi, Ahem menjadi pendiam. Itu berarti Ahem tidak bahagia dengan Gopi. Aku tahu sulit untuk menjadi istri yang baik." Gopi langsung menangis saat mendengar kata-kata Anita. Kokila menjawab dengan tegas, "Tentu saja Ahem bahagia dengan Gopi." Anita berkata kepada Kokila, "Aku telah menerima tantangan Bibi. Dan sekarang Bibi harus menerima tantanganku. Kita akan menguji apakah Ahem senang denganku atau dengan Gopi." Kokila setuju. Bel pintu berdering. Kokila membuka pintu. Savita dan Rasika yang datang. Rasika memberitahu Kokila tentang perlombaan menyanyi yang akan diadakan besok. Kokila mendaftarkan nama Gopi dan Anita untuk perlombaan menyanyi. Anita menjadi tegang mendengar ini. Savita dan Rasika pergi. Anita turun. Kokila mulai mengejek Anita. Kemudian Kokila memuji Gopi yang sangat berbakat dan pandai menyanyi. Anita menantang Kokila, "Aku pasti akan memenangkan perlombaan menyanyi." Rasi bertanya-tanya, mengapa Anita begitu percaya diri dengan perlombaan menyanyi tersebut. Gopi menyanyikan lagu untuk memuji Tanaji. Ahem turun dan mendengar nyanyian Gopi. Jadi Ahem langsung berjalan menuju kuil dan melihat Gopi sedang bernyanyi. Gopi berbalik dan melihat Ahem. Ahem meminta maaf kepada Gopi. Tapi Gopi mengabaikan Ahem dan berjalan pergi. Ahem merasa kesal. Gopi merasa tidak enak karena harus mengabaikan Ahem. Sebab dia telah berjanji pada Rasi untuk tidak berbicara dengan Ahem. Rasi memberitahu ibunya, Gopi dan Anita akan ikut perlombaan menyanyi. Mereka merasa senang karena Gopi pandai bernyanyi. Rasi berkata kepada ibunya, "Tapi Anita sangat berbakat, dan Anita sangat licik. Jadi Anita bisa melakukan apa saja untuk memenangkan perlombaan menyanyi." Urmila menyuruh Rasi untuk membuat Anita makan sindor, agar suara Anita menjadi jelek, sehingga Anita tidak bisa bernyanyi dengan baik. Rasi merasa senang dan setuju dengan ide ibunya. Adegan berikutnya, Rasi mendapatkan sebuah ide untuk menjalankan rencananya. Anita bangun jam 9 pagi. Anita memutuskan untuk mengganggu Gopi menyanyikan lagu puja. Rasi memasukkan sindor ke dalam sebuah lado yang ada di kuil. Rasi merasa bahagia saat membayangkan Anita bernyanyi dengan jelek. Gopi datang ke sana. Rasi menyembunyikan lado tersebut. Gopi melihat ada sindor di tangan Rasi. Rasi berbohong kepada Gopi dan berjalan pergi.
Gopi menemukan sebuah lado hilang dan Sindor di lantai. Jadi Gopi mulai curiga pada Rasi. Rasi datang ke kamar Anita dan mengetuk pintu. Gopi juga datang ke sana dan bertanya pada Rasi tentang ladot tersebut. Anita membuka pintu. Rasi memberikan ladot tersebut pada Anita sebagai perasaan. Tapi Gopi langsung merebut ladot tersebut. Gopi berkata kepada Anita, "Ini bukan prasat. Aku akan memberikan lado lain." Anita menjawab, "Tidak apa-apa. Aku sedang berlatih menyanyi. Jadi nanti aku baru akan makan." Anita menutup pintu. Gopi dan Rasi pergi. Gopi bertanya pada Rasi, "Mengapa kamu berbuat curang? Tenggorokan Anita akan sakit. Dan Anita akan kehilangan suaranya jika makan Sindor. Aku ingin menang tetapi tidak dengan cara yang salah." Rasi menegur Gopi. Rasi berkata, "Kamu tidak tahu bahwa Anita itu sangat jahat dan licik. Aku yakin Anita akan melakukan sesuatu untuk membuatmu kalah." Rasi pergi dengan marah. Gopi menjadi khawatir. Anita memikirkan cara jahat untuk mengalahkan Gopi. Gopi sedang membuat teh. Kemudian Gopi pergi saat Kokila memanggilnya. Anita datang ke dapur dan melihat teh Gopi. Anita mendapatkan ide jahat dan menambahkan saus cabai ke dalam teh Gopi. Gopi kembali dan melihat Anita sedang membuka kulkas. Anita berpura-pura minum air. Kemudian Anita bersembunyi di luar untuk mengawasi Gopi. Gopi hendak minum teh tersebut. Tetapi pelayan datang ke sana dan memberitahu Gopi bahwa Nyonya Hetal ingin minum teh. Jadi Gopi memberikan tehnya kepada pelayan untuk diberikan kepada Hetal. Anita kaget saat melihat itu. Anita bergegas mengambil teh itu dari pelayan dan meminta Gopi untuk membuat teh baru untuk Hetal. Gopi merasa aneh dengan perilaku Anita. Adegan berikutnya, Anita masih sedang memikirkan cara untuk mengalahkan Gopi. Kemudian Anita melihat Gopi membawa pakaian ke kamar. Anita bergegas ke dapur dan memasak cabai kering dengan wajah. Cabai kering itu mengeluarkan asap yang sangat pedas. Anita menutup mulut dan hidungnya dan bergegas pergi. Gopi datang ke dapur dan kaget melihat asap di dapur. Gopi mulai batuk-batuk karena menghirup asap yang sangat pedas. Kemudian Gopi mematikan kompor. Pelayan datang ke sana dan membawa Gopi keluar dari dapur. Gopi batuk-batuk karena menghirup asap yang sangat pedas. Anita merasa senang melihat itu. Ahem sedang di kamar. Gopi membawakan teh untuk Ahem. Ahem menjadi khawatir saat melihat Gopi batuk-batuk. Rasi datang ke sana dan bertanya pada Gopi, "Apakah kamu baik-baik saja?" Gopi menjadi khawatir karena dirinya tidak akan bisa bernyanyi dengan baik dalam perlombaan menyanyi. Ahem bertanya tentang lomba nyanyi itu. Rasi menjawab, "Bibi Kokila telah mendaftarkan Gopi dan Anita ikut perlombaan menyanyi." Rasi membawa Gopi pergi untuk minum obat. Anita merasa senang karena rencananya telah berhasil. Keluarga Modi datang ke tempat perlombaan menyanyi. Ahem mengatur kursi untuk Gopi. Gopi dan Ahem saling menatap. Kemudian Ahem meminta pelayan untuk membawa segelas air hangat untuk Gopi. Tenggorokan Gopi masih belum sembuh total, dan Gopi belum bisa bernyanyi dengan baik. Anita menjadi kesal dan cemburu melihat Ahem sangat mengkhawatirkan Gopi. Ahem duduk di samping Gopi. Adegan berikutnya, semua peserta bersiap-siap untuk bernyanyi termasuk Gopi. Gopi sangat tegang dan gugup. Kokila mencoba memberikan semangat kepada Gopi. Dan Kokila meyakinkan Gopi bahwa Gopi bisa bernyanyi dengan baik. Anita datang dan mencoba mematahkan semangat Gopi. Akhirnya perlombaan menyanyi dimulai. Peserta pertama, menantu Savita, mulai menyanyi dengan suara yang merdu. Semua orang bertepuk tangan. Savita sangat bangga dengan menantunya. Kemudian peserta kedua yaitu Anita. Anita naik ke panggung dan berkata, "Aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk cintaku."
Keluarga Modi kaget mendengar itu. Ahem merasa tidak enak. Sedangkan Gopi merasa sedih dan kesal. Gopi menangis dengan sedih. Anita menyanyi dengan baik. Semua orang bertepuk tangan. Gopi langsung berdiri dan mulai menyanyi sambil menatap Ahem. Semua orang bertepuk tangan untuk Gopi. Kokila merasa senang karena suara Gopi telah kembali. Kemudian Gopi naik ke atas panggung untuk menantang Anita bernyanyi. Anita menerima tantangan Gopi. Anita mulai menyanyi sambil mengejek Gopi. Kemudian Anita mempersilahkan Gopi untuk membalas nyanyiannya. Tapi Gopi terdiam dan memikirkan apa yang harus dia nyanyikan. Kokila dan keluarganya menjadi tegang. Rasi berdoa kepada Kanaji untuk membantu Gopi. Akhirnya Gopi mulai menyanyi untuk membalas Anita. Kokila dan Hetal bangga dengan Gopi. Gantian Anita yang menyanyi. Anita menyanyi dengan baik. Gopi terdiam lagi dan memikirkan apa yang harus dia nyanyikan. Kokila dan keluarga Modi menjadi tegang. Rasi meminta Gopi untuk menyanyi. Gopi memejamkan matanya untuk memikirkan lirik yang harus dinyanyikan untuk membalas Anita. Anita merasa senang. Para juri akan memutuskan Anita sebagai pemenang. Kokila berdoa kepada Kanaji. Gopi langsung mendapatkan ide saat melihat patung Kanaji. Gopi mulai bernyanyi dengan sangat luar biasa. Anita terdiam dan tidak bisa membalas Gopi lagi. Gopi menang. Semua orang bertepuk tangan untuk Gopi. Ahem merasa bangga dan memuji Gopi. Kokila merasa sangat bangga pada Gopi. Gopi tersenyum bahagia. Urmila memuji Gopi dan mengejek Anita. Anita merasa sangat kesal. Adegan berikutnya, Gopi melihat Ahem batuk-batuk dan mengambil segelas air untuk Ahem. Rasi berkata kepada Gopi, "Sekarang kamu boleh berbicara dengan Ahem." Gopi merasa senang. Kemudian Gopi memberikan air kepada Ahem. Ahem merasa sangat senang dan meminta maaf kepada Gopi. Gopi juga meminta maaf kepada Ahem. Akhirnya Gopi dan Ahem berbaikan kembali. Anita merasa cemburu melihat Gopi dan Ahem bersatu kembali. Akhirnya panitia mengumumkan Gopi sebagai pemenang. Gopi tersenyum senang. Kokila dan keluarga Modi juga merasa bangga. Gopi naik ke atas panggung dan menerima piala. Anita merasa sangat kesal melihat wajah Gopi. Rasi mengejek Anita. Panitia meminta Gopi untuk mengatakan sesuatu. Gopi berkata, "Aku menang karena ibu mertuaku dan restu keluargaku. Aku ingin berterima kasih kepada Kanaji. Karena Kanaji selalu bersamaku sepanjang waktu." Ahem berkata kepada Kokila, "Gopi telah menyanyi dengan sangat baik. Dan Gopi telah membanggakan keluarga kita." Kokila setuju dan tersenyum dengan bangga pada Gopi. Gopi juga tersenyum senang. Semua orang bertepuk tangan untuk Gopi. Adegan berikutnya, Gopi berterima kasih kepada Kanaji dan menunjukkan piala kepada Kanaji. Gopi berkata, "Piala ini milik Anda." Rasi dan Hetal datang ke sana dan memuji Gopi. Karena Gopi telah menyanyi dengan sangat baik dan memenangkan perlombaan. Hetal berkata kepada Gopi, "Hari ini Bibi akan menyiapkan makanan kesukaanmu." Anita lewat. Rasi memanggil Anita dan mulai mengejek Anita. Rasi bertanya, "Anita, apakah kamu melihat piala ini milik Gopi?" Anita menjawab, "Aku sedang tidak ingin bicara." Tapi Rasi terus mengejek Anita. Anita marah dan berteriak pada Rasi. Rasi mengejek Anita lagi yang telah mencoba mematahkan kepercayaan diri Gopi. Gopi meminta Rasi untuk berhenti mengejek Anita. Kokila datang dan berteriak pada Rasi. Kokila meminta Rasi untuk berbicara dengan sopan kepada tamu. Rasi dan Gopi pergi. Kokila berkata kepada Anita, "Kamu telah menantangku. Dan sekarang lihat, Gopi menantuku telah memenangkan semua tantangan."
dan Gopi telah membuktikan bahwa dia adalah istri dan menantu terbaik. Gopi adalah istri yang terbaik untuk Ahem. Dan apakah kamu lihat bahwa Ahem sangat bahagia dan bangga pada Gopi? Lebih baik kamu melupakan masa lalu dan melanjutkan hidup. Lupakan Ahem. Anita menjadi sangat kesal dan berjalan pergi. Di dalam kamar, Anita sangat frustasi dan marah saat ingat Ahem memuji Gopi. Dan betapa bahagianya Gopi. Anita menjadi gelisah dan melempar selimut ke lantai. Anita berteriak seperti orang gila. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Gopi harus membayar untuk ini. Aku akan merusak wajah Gopi yang polos yang dia gunakan untuk mengesankan semua orang.